gue bukan mau ngangkat garasi drift setinggi langit, tetapi buat gue kalian adalah salah satu inspirasi kenapa gue bikin channel. Garasi drift menurut kami luar biasa loh, luar biasa. Garasi drift di mata saya seperti apa? Orang gila. Anak-anak muda yang revolusioner banget. Sebagai trend centernya anak muda zaman sekarang di otomotif. Dulu kenalnya sih sebenarnya dari bidang drifting gitu ya, sebelum mereka bikin konten di YouTube. We attach as preamble to our constitution the Pancasila. First, believe in God. Nah, Indonesia punya kiblat drifting untuk channel itu pasti Garasi Drift. Akbar berkontribusi besar, tapi Garasi Drift itu ngedorong industri ini supaya semua orang tahu drifting itu apa. Mereka tuh mau kotor-kotor sendiri. Kalau kami kan modifikasi pasti nyuruh orang. Kalau mereka tuh kotor sendiri, ya kotor sendiri, beli barang sendiri, segala macam sendiri-sendiri semua, dan ditampilkan, diinformasikan dengan jelas untuk biar masyarakat bisa tahu dan termotivasi untuk modifikasi sendiri juga. Luar biasa. Ngedrift di garasi rumah saya aja udah kepenuhan mobil, ini masih bisa buat ngedrift. Dan garasi saya dikosongin aja, itu nggak bisa buat ngedrift. Ini segede apa garasinya? Saya pikir garasinya tuh bener-bener segede lapangan drift. Terus saya lihat videonya, loh garasinya oke, maksudnya nggak yang gede-gede amat, tapi di drift. Wah, ini orang gila beneran ngedrift di garasi rumah. Jadi sebagai konten kreator, mereka nggak cuma ngasih hiburan aja buat penonton, tapi juga ngasih edukasinya gitu. Biasanya kalau konten-konten yang berfaedah, biasanya kan nggak serame konten yang nggak ada faedahnya gitu kan. Tapi menurut gue Garasi Drift sih sukses sih. Mereka ngebuktiin bikin konten yang bermutu, ada edukasinya di dalam, tapi tetap rame ditonton orang gitu. Gokil sih. Nggak hanya membahas mobil yang keren-keren, tapi syutingnya, sinematiknya, editingnya keren banget. Tim keluarga yang sangat baik ya kan, yang prepare semuanya, nggak cuman dari pre-event bahkan sampai post-event pun juga prepare-nya luar biasa. Jadi ini juga sebagai contoh lagi buat anak muda ketika kalian mau berkarya, kalian harus pikirin semuanya sendiri. Terus habis itu saya nggak kenal siapa di balik itu, tapi terus saya ikutin videonya. Wah, ternyata ini bukan cuman orang gila atau orang nekat, tapi ini orang yang punya passion nih. Ini passionnya bukan cuma passion di otomotif, tapi passion dibikin video. Niat banget bikin videonya tuh, bener-bener sinematiknya tuh indah. Nah dari situ saya ngikutin, saya seneng tuh. Walaupun silent ya, saya nonton tapi saya nggak komen gitu ya. Sampai akhirnya tuh kenalan lah di sebuah acara sama Dipo, sama Ziko. Nah dari situ tahu, oh iya emang bener-bener mereka itu petrolhead, kakak adik bisa akur. Terus bikin video bareng, passionnya sama, passion ke otomotif dan passion ke filmmaking. Jadi bener-bener akhirnya saya kenal lebih personal ke Garasi Drift, dan saya bisa bilang mereka bukan orang gila, tapi mereka orang yang punya passion, dan ya ada gilanya juga sih. Emang ada gilanya sih, tapi ya gila yang dalam arti positif. Menurut Papa sih udah ada 1 juta subscriber, tentunya kan nggak main-main. Ada beberapa sih keunggulan dari Garasi Drift. Yang pertama tadi sinematografi ya. Itu kalau bisa konsisten sinematografinya udah bagus. Nggak ngambil gambarnya nggak sembarangan. Yang pertama. Yang kedua kontennya juga harus bagus. Selama ini kan ada edukasinya, nilai edukasinya itu untuk khususnya untuk anak-anak muda Indonesia supaya lebih tahu lagi tentang otomotif, lebih tertarik tentang otomotif. Yang ketiga, Garasi Drift itu konsisten di dalam penayangannya. Setiap 1 minggu sekali, hari Jumat sore. Itu kira-kira 3. Di Indonesia kan drifting belum terlalu marak ya, belum terlalu banyak. Jadi kenalin drifting juga susah kan, penilaian segala macamnya. Nah
Di Garasi Drift ini memperkenalkan drifting lebih dalam aja untuk masyarakat Indonesia. Kalau Garasi Drift tuh selalu ngutamain kualitas dari segi video sama audionya sih. Apapun dikerjain sendiri, jadi itulah Garasi Drift. Justru dari kemandirian itu orang bisa menilai hasilnya. Jadi semenjak adanya Garasi Drift itu, gue tuh lumayan sering nonton konten-konten otomotif, dan menurut gue Garasi Drift itu videonya tuh yang bisa bikin gue as a woman yang gak into sama otomotif tuh kayak jadi, wah gila, gue gak bosen nih nonton Garasi Drift dari awal sampai habis. Entah itu pengambilan gambarnya, entah itu soundnya, lagu-lagunya tuh kayak membangkitkan semangat, ada Garasi Drift bangetnya gitu. Garasi Drift itu tempat belajar, dapat banyak banget ilmu masalah videografi, terus juga bisa kenal sama orang banyak. Mereka juga punya prinsip dan teguh pendirian kalau mereka tuh nggak ikut-ikutan buat kayak cuman nge-grab attention atau nge-grab subscriber. Jadi mereka tuh benar-benar berkarya, semuanya tuh dari hati, benar-benar sesuai dengan passion mereka gitu. Gimana nggak bangga kita sampai pelosok daerah terpencil aja ada yang kenal sama kamu kan? Yang nggak mungkin gitu di pelosok jauh di Kalimantan, kesananya aja susah. Ada yang kenal, ada yang nonton gitu. Kalau Mas Dipo itu orangnya emang bener-bener baik, terus bisa ngatur rencana, terus bisa ngendaliin situasi juga biar tetap jalan sesuai rencana gitu. Terus kalau Iko itu saudara tapi rasanya temen gitu. Soalnya temen banget deh, kayak sahabat gitu. Saudara rasa sahabat, kemana aja asik, ngobrolin apa aja enak. Mas Dipo kecilnya itu ya udah badannya kecil, ya memang kecil juga memang. Saya mengikuti bapak dari anak-anak istrinya baru pada lahir gitu. Jadi tahu semuanya. Apalagi Mas Iko itu lahiran tahun berapa itu. Nah, sekarang saya heran kok bisa sampai setenar ini gitu loh. Halo guys, perkenalkan nama gue Dwi, selamat datang di Garasi Drift. Nama gue Ziko Handadi. Mobil gue Nissan 200SX S12. Jadi ini adalah video pertama kita yang ada kita berdua di dalam satu frame. Nih, tangan gue make beneran nih. Jeng-jeng. Oke, ternyata subscriber ada 101.000. Yoi, selamat kali. Momen yang paling diingat sama Garasi Drift itu pas waktu masih pacaran sama Dipo. Waktu itu tahun baru 2018, bikin konten car meet gitu. Gue jadi kameramen dadakan mau nggak mau karena Dipo nyetir. Kalau gue mungkin balik lagi ke sekitaran 4 tahun yang lalu kali ya. Jadi anak-anak Garasi Drift ini kan semuanya multi talenta. Nggak cuma masalah ngedriftnya, tapi bikin video dan lain-lainnya juga. Termasuk urusan desain. Dan gue sebagai anak desain pun juga ngelihatnya, wah mereka sih emang gokil banget. Sampai urusan desain grafis pun mereka juga jago gitu ngurusnya. Tapi yang gue suka, mereka walaupun bisa untuk urusan desain, tapi mereka tetap mau gitu untuk ngajak gue, yuk kita kerjasama bareng, bikin hal-hal yang berbau desain nih di Garasi Drift ini. Misalnya livery mobilnya, terus untuk kayak misalnya desain baju balapnya, segala macem gitu. Jadi gue ngerasa kayak dihargain juga gitu. Mereka bisa sebenarnya ngerjain sendiri, tapi ya mungkin gue ngelihatnya anak-anak Garasi Drift ini juga pengen bisa, ya udah kita bareng-bareng nih, kerjasama bareng gitu. Jadi nggak egois, walaupun sebenarnya mereka bisa ngerjain sendiri. Jadi itu dia, gue yang thank you sih diajakin untuk bisa ambil bagian di dalam timnya itu sih alhamdulillah banget sih. Tapi untuk yang paling berkesan saya bilang, ya waktu di sakit, itu udah bela-belain balapan, selain balapan bisa mikir bikin video. Kan orang lihat ngapain, tapi nyatanya kan ada
baru mulai kelihatan hasil dari sekarang. Lo dulu kan nggak kelihatan, bikin video gini-gini, bikin kamera, ya semuanya ada proses, pasti ada hasil bagus lah. Momen yang paling berkesan adalah ketika kalian datang ke bengkel dan kita nggak kenal, tiba-tiba mau nyari mobil drifting. Ziko mungkin didorong pakai stroller kayaknya, masih dorong. Ziko segede Maika tuh. Iya. Hebat nggak tuh coba? Yang paling berkesan pas bulan puasa tahun 2018 itu syuting setiap hari, itu bener-bener gokil sih rasanya. Sampai sekarang pun nggak bisa dilupain gitu. Yang paling berkesan tuh ya mungkin pas pertama pas lagi perlombaan sih, di situ ada momen yang Bimo lagi mau start, gue udah ngambil, ternyata dia nyenggol kunnya isinya besi dan itu hampir kena kepala gue di samping. Mungkin bukan sama Garasi Drift ya, tapi lebih khusus sama Diponya. Waktu itu kita pernah tandem battle juga 2 kali ya, ketiga kali atau 2 kali kita sama-sama having fun waktu itu. Drifting belum yang maksudnya kita ya kompetisi, tapi kita lebih ke funnya, jadi kita sama-sama fun. Kalau sama Garasi Driftnya sendiri kebetulan memang belum pernah collab bareng nih kita tunggu aja, semoga kita bisa bikin video bareng sama Garasi Drift. Pas lagi event drifting lagi banyak, jadi momennya kayaknya itu, karena bukan drifting doang, bukan balapan doang gitu rasanya. Jalan-jalan, bikin video sambil jalan-jalan. Yang paling seru sebenarnya waktu kita balapan di Tasik ya, gue lupa. Yang kita sama-sama jebol, jadi mau nggak mau. Subang, nah di Subang, jadi kita sama-sama yang gardan gue rusak, gardan Bimo juga rusak. Ya udah diakalin biar bisa jadi satu, yang penting dua-duanya bisa run. Menurut gue itu nggak bakal bisa gue lupain ya, karena menurut gue itu salah satu momen yang luar biasa di mana kita bisa nunjukin ke semua orang, bahkan nggak yang cuma nonton di video doang, bahkan yang di latihan yang lagi balapannya, kalau drifting is all about fun gitu. Jadi kita sama-sama sama yang lain. Kompetisi memang di garis start, tapi setelah finish kita di pedok, kita juga ya berteman lagi, dan menurut gue itu salah satu best momen gue bareng sama Garasi Drift sih. Pas ya latihan ya, terus pas lagi melihat modif-modif mobil-mobil yang di belakang saya ini kok jadi keren, sekarang jadi bagus, apalagi di garasinya, tempat sendiri, dikerjain sendiri, ya saya bersyukur banget lah. Seharusnya momen saya yang paling berkesan dengan Garasi Drift adalah ketika kita drift bareng, atau mereka ngajarin saya drift, atau saya nyobain mobil drift mereka. Itu tapi baru direncanakan dan belum sempat terjadi. Saya yakin kalau misalnya itu sampai terjadi, itu yang bakal jadi momen paling berkesan. Tapi selama ini juga kita ada sering ketemu, dan yang terakhir itu kita kolaborasi waktu itu nyoba Porsche RWB bareng sama Ziko, dan di situ ya maksudnya dengan skill yang mereka punya, dengan resource yang mereka punya, itu humble banget, humble, dan bener-bener kita itu sharing the passion of otomotif gitu di situ. Jadi itu saya terkesan karena bener-bener sedikit di luar dugaan saya. Saya pikirkan mereka orang yang cukup berada, mereka punya skill, mereka punya video yang bagus, YouTube yang bagus gitu. Nggak ada sombong-sombongnya ternyata sama sekali. Benar-benar mereka itu down to earth. Mereka benar-benar di sini cuman pengen menyalurkan passion mereka, dan saya rasa pertemuan untuk kolaborasi itu yang cukup berkesan buat saya. Tapi pasti nanti akan lebih berkesan lagi kalau kita ngedrift bareng. Pertama kali kami merasakan yang namanya drifting, dan bukan jadi penumpang ya, jadi yang nyetir diajarin sama Dipo. Wah itu, aduh, itu bener deh rasanya. Oh ternyata drifting itu susah, nggak gampang-gampang amat. Tadinya kami pikir gampang, ternyata susah. Itu tuh momen-momen yang spesial ya, apalagi itu video YouTube pertama Motomobi yang mencapai 1 juta viewers. Terus sebenarnya ada momen lagi, momen ketika Xenia V8 di drift, bikin donat di dalam garasinya Garasi Drift. Itu deg-degan campur aduk. Waktu itu siapa yang nyetir ya, lupa? Terus yang kedua itu waktu Ziko juara 1, karena itu Garasi Drift waktu itu subscribersnya baru 100.000 dan sekarang udah 10 kali lipat. Gue ngucapin selamat
atas achievement yang luar biasa. Kami mengucapkan selamat. Ya, selamat untuk Garasi Drift. Congrats buat Garasi Drift. Selamat. Selamat buat Garasi Drift. Congrats buat Garasi Drift. Selamat 1 jutanya untuk Garasi Drift. Selamat buat Garasi Drift, udah 1 juta subscriber. Selamat buat Garasi Drift, subscribernya udah 1 juta. Selamat buat Garasi Drift yang udah mencapai 1 juta subscriber. Sekali lagi selamat buat Garasi Drift karena udah mencapai 1 juta subscriber. Semoga Garasi Drift tuh bisa lebih maju lagi yang jelas. Tetap menginspirasi dan bisa memajukan dunia otomotif di Indonesia. Ya kualitasnya udah sangat bagus tapi dibikin bagus lagi supaya konten kreator yang baru mau mulai ngeliat Garasi Drift udah minder duluan. Tetap mengedukasi kita semua mengenai bidang yang sama-sama kita cintai. Konsisten di sini, saya yakin Garasi Drift akan selalu mendapat tempat di hati fansnya, termasuk saya. Saya fansnya juga loh. Tetap rendah hati, nggak boleh sombong. Walaupun udah 1 juta subscriber, itu aja sih. Selamat Garasi Drift untuk 1 juta subscriber. Banyak-banyak terima kasih. Jadi gue terharu banget sih. Gue ngedit video ini rasanya mau nangis. Ya, terima kasih banyak bagi kalian semua yang selalu support Garasi Drift. Atas support dari semuanya, terutama dari orang tua itu besar banget. Yang udah subscribe, terutama subscriber awal. Tanpa support dari mereka, kita nggak akan bisa kayak gini sekarang. Dan pastinya tanpa support dari 1 juta kalian semua, 1 juta orang, kita nggak bisa sampai di sini. Gue bener-bener gak nyangka dari yang awalnya cuman bikin video iseng sama Dipo berdua di garasi lama, dan keterusan sampai 3 tahun setelahnya kita bisa mencapai 1 juta subscriber dengan engagement yang lumayan tinggi. Dari 1 juta subscriber, viewsnya itu rata-rata 500.000 per video. Kedepannya gue dan Ziko akan tetap di jalur ini, tetap di konten otomotif drifting pastinya, tapi kualitasnya akan kita selalu perbaiki lagi. Dan pastinya kita juga akan bikin konten yang lebih menarik dan juga yang lebih edukatif. Karena kita pengen banget bisa ngasih tontonan terbaik untuk kalian semua. Sekali lagi thank you so much for all of you guys. Terima kasih semuanya dan seperti biasa, keep driving safe and goodbye.